Halo guys, pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau ada jalan tol yang dibuat dari bambu? Hah? Emangnya bisa pakai bambu? Kita yakin banget pasti sebagian besar dari kalian terkejut juga ya. Padahal ada lebih dari 10 juta batang bambu yang ternyata dijadikan struktur dasar konstruksi tol ruas Semarang-Demak sepanjang 6 km. Penasaran gimana cara mereka melakukannya? So, stay tune on the video. Pernah kepikiran gak sih kalau jalan tol bisa terbangun di atas laut berkat bambu? Nah, itulah yang terjadi di ruas tol Semarang-Demak, Jawa Tengah. Jadi, tol ini tuh dibagi jadi dua bagian konstruksinya. Bagian pertama antara Semarang-Sayung sepanjang 10,64 km yang dikerjakan sama pemerintah dan biayanya mencapai 10 triliun rupiah. Nah, bagian kedua Sayung-Demak sejauh 16,31 km. Itu adalah milik Badan Usaha Jalan Tol PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak. Selain ada di atas laut, tol Semarang-Demak ini juga dilengkapi dengan rest area, kolam retensi, dan juga rumah pompa. Jadi, selain jadi jalan tol, ini juga berfungsi sebagai tanggul laut yang bisa ngelindungin kota Semarang dari banjir pasang laut. Nah, disinilah bambu jadi pahlawannya. Bambu ini digunakan sebagai struktur tanggul dan juga konstruksi jalan tol. Caranya gampang kok. Batang bambu diolah dan dibentuk kayak matras atau bahkan ditancapkan ke tanah. Biasanya ini dilakukan sebelum jalan tol jadi, terutama di bagian Semarang-Sayung yang juga jadi tanggul laut. Yang menarik, konstruksi ini adalah yang pertama di Indonesia yang menggabungkan jalan tol sama tanggul laut. Jadi, gimana sih caranya sampai bisa dipakai di proyek tol laut ruas Semarang-Sayung? Nah, begini. Pertama-tama ada 7 batang bambu yang diikat jadi satu, terus ditancapkan. Jarak antara setiap bambu yang diikat itu sekitar 1 meter. Dan lebarnya bisa sampai 150 meter. Terus ada lagi batang bambu yang dirakit dan diikat, terus dipasang di atas ikatan bambu yang udah ditancapin atau dicerucuk. Tiap ikatan bambu ini bentuknya kayak persegi panjang yang bikin rakit bambu gitu loh. Setiap rakitnya jaraknya sekitar 40 cm dari rakit lainnya. Lebarnya mengikuti cerucuk yang sudah dibentuk, yaitu sekitar 150 meter. Tapi kerjaan belum selesai, karena hamparan ini harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu. Setiap lapis rakit bambu selesai, dihamparkan selebar 150 meter, lalu di atasnya ditaburin pasir laut setebal 20 cm. Terus selanjutnya dihampar lagi pakai rakit bambu dan ditutupin pakai lapisan keras pasir laut. Gitu berulang-ulang sampai 17 lapis. Nah, cara nyiram pasir laut ke atas struktur rakit bambu pakai trailing suction hover dredger, alias kapal yang bisa ngisep pasir laut. Jadi, di bawah kapalnya ada alat isap yang bisa nyedot pasir dari dasar laut, terus disimpan di bagian perut kapal. Terus, lewat alat khusus tadi, pasir di perut kapal disemprotin ke hamparan rakit yang luasnya 150 meter. Konstruksi hamparan bambu ini panjangnya sampai 6.000 meter alias 6 km. Pimpinan LAPI ITM juga mengatakan gak perlu lagi pakai tiang panjang untuk konstruksi ini. Soalnya konstruksinya tuh udah super kuat banget dan bentuknya kayak tembok yang bisa jadi tanggul laut dan jalan tol sekaligus.